Indonesia tidak pernah kekurangan cerita, dari goresan aksara di atas bebatuan hingga miliaran piksel di layar gawai hari ini. Literasi adalah denyut nadi yang menjaga peradaban kita tetap bermakna. Namun di tengah riuhnya arus informasi digital, sebuah pertanyaan besar menyeruak. Di manakah posisi budaya baca kita hari ini? Dari Sumedang, sebuah tanah yang syarat akan sejarah dan nilai puitis, kita akan menilik kembali perjalanan panjang perpustakaan, budaya baca, dan masa depan literasi Indonesia. Membahas literasi bukan sekadar mengeja teks. Bersama sastrawan kebanggaan Sumedang, mari kita mengulas lebih dalam makna dari budaya membaca. Selanjutnya menurut Kang Dadan, di era gempuran kecerdasan buatan atau AI serta berbagai konten instan saat ini, bagaimana cara kita memastikan sastra dan budaya baca agar tetap bertahan? Teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan atau digitalisasi itu bukan musuh, melainkan alat. Kita harus mengadopsi. Kita bawa sastra daerah, naskah kuno, dan buku-buku bermutu ke ruang digital. Maka jika konten lokal dikemas secara kreatif, teknologi justru akan memperpanjang usia budaya kita. Jadi kuncinya adalah kolaborasi antara teknologi modern dan ketajaman rasa dari membaca. Perkembangan perpustakaan di Indonesia telah mengalami lompatan besar. Perpustakaan nasional dan jaringannya di daerah kini telah menembus sekat fisik. Ia bukan lagi gudang buku yang berdebu, sunyi, dan kaku. Hari ini, perpustakaan telah bertransformasi menjadi ruang ketiga, pusat inklusi sosial, tempat inkubasi ide, dan ruang kreativitas digital yang ramah bagi siapa saja. Perkembangan literasi bukanlah tugas perpustakaan atau pemerintahan semata. Seringkali saat berbicara tentang rendahnya indeks literasi, arah telunjuk kita begitu mudah mengarah pada satu pihak. Ya, pemerintah. Kita menuntut ruang baca yang megah, fasilitas yang paripurna, dan distribusi buku yang tanpa celah. Namun, adilkah jika beban sebesar ini hanya dipikul oleh satu pundak saja? Infrastruktur fisik berskala nasional sekalipun akan menjadi ruang sunyi yang tak bernyawa jika tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat untuk menghidupkannya. Literasi bukan sekadar komoditas politik atau program kerja musiman. Ia adalah fondasi peradaban. Perpustakaan dan literasi adalah tugas kolektif milik kita bersama. Pemerintah memang memegang regulasi dan penyediaan akses. Namun, roda penggerak sejatinya ada di tangan kita. Keluarga berperan sebagai madrasah pertama yang menyemai rasa ingin tahu. Sektor swasta dan akademisi menjadi akselerator program. Sementara kita, sebagai individu, bertindak sebagai duta yang menghidupkan budaya membaca dalam keseharian. Maka, mari berhenti saling menuding dan mulai saling bergandengan tangan. Margi bangsa nu agung, eta bangsa nu mewincik warisan di hari, pakeun urang kiwari, sampeureun baring supagi.